Iya, pemirsa Anda masih di Dialog Karawang Terkini bersama kami ya di sini dan kita mau mengingatkan lagi buat pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama topik kita pada malam hari ini yaitu darah bersimu menyelamatkan nyawa sesama. Sesama. Bisa di line telepon 0267 413 485. Sekali lagi di 0267 413 485. Dan kayaknya langsung aja nih kita melanjutkan pembahasan Dialog kita kita malam hari pada ini. malam hari ini. Iya. Mungkin diawali dengan saya, Dok ya. Slowly but deadly. Cheers, Ini slowly but deadly. slowly but deadly ini peribahasa atau bahasa yang sangat indah menurut saya ya. Pelan Ya. tapi mematikan, Dok ya. Ya. Dari tadi kita berbicara tentang HIV dan AIDS. Nah, Ya. barangkali sebagian dari masyarakat kita belum mengenal atau belum memahami apa sih itu HIV AIDS, Dok. Ya, Barangkali dokter bisa menjelaskan. ya terima kasih Mas Adin. Sedikit mungkin saya akan menjelaskan itu kan istilahnya bahasa apa? Bahasa Sanskerta kuno ya. Iya. HIV sama AIDS gitu. Sukar dicernanya lah gitu ya. Sebenarnya HIV dan AIDS itu adalah singkatan dari bahasa sana, bahasa orang bule lah. HIV itu ada Human Immunodeficiency Virus. Jadi kalau Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh. Begitu. Nah, HIV ini langsung dia ke tepat sasaran, biasanya dia ada di limfosit, di antibodi gitu istilahnya ya. Limfosit, Makanya Dok, ya ya. di limfosit di sel darah merah gitu ya, dan salah satu limfosit. Ya itu lama kelamaan akan membuat daya tahan tubuh kita itu menurun. Jadi istilahnya biasanya kalau orang biasa itu penyakit virus atau kuman itu biasanya batuk, pilek gitu ya. Iya. Itu akan dibentengi oleh tadi antibodi tadi. Nah, sementara kalau sudah terinfeksi HIV itu mereka akan lebih lemah, tidak kuat untuk menyerang penyakit-penyakit tadi. Nah, kemudian lama kelamaan walaupun penyakitnya itu sedikit istilahnya tidak berat karena dia mengidap HIV itu akan menjadi berat. Jadi makin lemah. Nah, kalau misalnya AIDS itu ya. AIDS itu adalah acquired immunodeficiency syndrome. Jadi kumpulan dari gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV tadi. HIV tadi, Ya, Dok. sebenarnya penyakitnya itu mah hanya istilahnya tidak berat, biasa saja gitu ya. Tapi karena HIV-nya ini jadi menjadi bikin berat gitu. Ya mula-mula dan tadi katanya Mas Adin slowly but deadly ya. Slowly but Itu dia. Ya, perlahan Bukan dan deadly memati. tapi deadly. Deadly Nah, ya. bukan deadly, sorry. bukan. Ya, jadi itu istilahnya karena apa? Dia itu kan kronis. Ya. Jadi kronis itu menahun. Jadi ada fase-fasenya penyakit HIV ini, AIDS ini ya. Yang fase pertama itu nanti ada window period, kemudian. Jadi pertama kali kita kena itu biasa gejalanya hanya seperti batuk, pilek biasa saja. Tidak ada gejala-gejala khusus, oh ini langsung kena HIV gitu. Tidak ada, tapi hanya ini saja istilahnya seperti batuk pilek biasa. Kemudian nanti ada fase jendela. Nah, fase jendela ini istilahnya bahwa si individu ini sudah bisa menularkan loh. Ya, sudah bisa menularkan yang lain ya. HIV, tapi istilahnya dia seperti orang biasa Seperti aja, orang biasa gitu. ya, yang tidak kelihatan Ya. kalau dia sedang Ya. terkena penyakit, Ya, Dok ya. bisa main bola, Secara bisa physically dia tidak aktivis. terlihat ya, Dok, Betul, ya? Mbak Ara. Sehat-sehat. Seperti biasa saja gitu. Nah, kemudian ada fase laten namanya ya. Sampai istilahnya 10 sampai 15 tahun kemudian lah. Nah, baru nanti masuk istilahnya AIDS tadi. Gejala-gejala itu mulai kumpul ya, mulai ketahui. Tapi jangan khawatir karena apa? Sebenarnya kalau misalnya deteksi dini kita sudah tahu melalui pemeriksaan tes itu ya dengan CD4 tadi, ya itu bisa kita bisa kita antisipasi dan kita bisa tanggulangi lah gitu. Jadi jangan terlalu khawatir ini penyakit yang terlalu mematikan juga tidak, asal kita tahu penularannya, pencegahannya dan riwayat penyakitnya seperti itu. Jadi banyak sekali kumpulan-kumpulan gejalanya yang bisa mematikan gitu loh. Padahal itu penyakit biasa, tapi karena ada HIV tadi sehingga bisa mematikan. Bisa mematikan. Oke, jadi dalam hal ini HIV ini adalah semacam virus atau penyakit yang menyerang terhadap kekebalan tubuh, Daya Dok ya. kekebalan. Betul sekali. Oke. Ditahan dulu nih, Dok. Karena kita di depan sudah ada teaser pendapat dari masyarakat. Kita lihat dulu liputannya. PMI sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.
PMI selalu berpegang teguh pada 7 prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Sampai saat ini PMI telah berada di 33 PMI daerah tingkat provinsi dan sekitar 408 PMI cabang tingkat kota kabupaten di Indonesia. Adapun Palang Merah Indonesia tidak berpihak pada golongan politik, ras, suku, ataupun agama tertentu. Palang Merah Indonesia dalam pelaksanaannya juga tidak melakukan perbedaan, tetapi mengutamakan objek korban yang paling membutuhkan pertolongan untuk keselamatan jiwa. Tidak semua orang bisa mendonorkan darahnya walaupun terbersit di dalam benaknya untuk membantu sesama melalui darahnya. Ada syarat-syarat mutlak yang harus dipatuhi sebagai seorang pendonor di PMI, antara lain dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, usia di atas 17 tahun dan di bawah 60 tahun, tidak pecandu alkohol dan narkotika, dan tidak mengidap HIV/AIDS. UTDC PMI Cabang Karawang sendiri dalam sehari harus menyediakan sekitar 50 unit darah yang ada di blood bank 250 cc dan 350 cc darah. Biasanya pendonor yang rutin menyumbangkan darahnya adalah perusahaan, instansi, juga sekolah yang ada di Kabupaten Karawang. Sedangkan KPA, Komisi Pemberantasan AIDS, merupakan wadah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Penanggulangan AIDS Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dipimpin oleh Wakil Bupati. Di dalam salah satu misi KPA sendiri, dalam butirnya mengatakan, meningkatkan kemitraan antara pemerintah, BUMN, swasta, lembaga donor, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda, serta komponen lainnya dalam upaya penanggulangan IMS, HIV, dan AIDS. Dari uraian di atas dikatakan komponen mitra KPA adalah lembaga donor, dan lembaga donor yang ada di Karawang dan legalitasnya telah nyata dan jelas adalah unit transfusi darah PMI Cabang Kabupaten Karawang. Lalu, bagaimana dan seperti apa kedua komponen ini bersinergi? Untuk lebih lengkapnya, ikuti perbincangan kami dalam Dialog Karawang Terkini dengan tema Darah Bersihmu Menyelamatkan Sesama. Memperingati Hari Palang Merah Sedunia yang disepakati pada tanggal 8 Mei setiap tahunnya merupakan momentum untuk kita berbagi dengan sesama melalui darah yang mengalir di tubuh kita, dan bantuan Anda walaupun sedikit akan menghapus air mata duka dan menciptakan air mata bahagia. Iya, itu dia tadi liputan tentang pembangunan peletakan batu pertama gedung baru kantor Palang Merah Indonesia Cabang PMI Karawang. Cabang Karawang. Iya, udah diperkirakan kapan tuh Bu Dokter jadinya? Kita sih targetnya sekitar September kalau bisa, karena September. berhubungan dengan ulang tahun PMI. Waduh. Berarti jeda waktunya berapa bulan lagi, Dok ya? 4-5 bulan. 4-5 bulan. Kita luar doakan biasa. saja semoga lancar pembangunannya, Amin. tidak ada Amin. masalah. Amin. Karena Semoga itu untuk masyarakat banyak. betul sekali buat masyarakat lancar, jadi semuanya tuntas lah ya, dan dimudahkan untuk yang mendapatkan donor-donor Donor darah. Karena yang sekarang sudah tidak layak sama sekali. Waduh, sudah tidak layak ya.
mungkin ada bocor-bocor gitu. Udah Tapi di akhirnya mana-mana dapat perhatian dari pemerintah juga ya dok ya. Oke, lanjut nih ke pertanyaannya ya tentang masih penasaran dengan PMI. Oke. Nah mungkin masih banyak masyarakat Karawang yang belum mengetahui bagaimana sih apa sih syaratnya untuk menjadi seorang pendonor darah dan juga bagaimana teknisnya. Tadi udah sempat dijelasin sih ya dok ya, mungkin bisa Iya. dijelaskan lagi. Mungkin kalau perorangan Mbak, kalau kita mau mendonorkan darah ya, kita bisa langsung datang ke gedung PMI. Iya, bisa Ya, di langsung Jalan datang ke Ahmad gedung Yani PMI. itu ya. Oke. Tapi kalau kita mau per grup gitu, telepon aja ke PMI, kapan kita mau mendonorkan, kita siap datang ke lapangan. Siap, Siap langsung datang ke lapang, berarti lapangan. prosesnya jemput bola dok ya? Iya. Kayak kita sistem jemput bola. Karena gitu kalau ya. tidak jemput bola, Mas, kesadarannya masih minim. Masih kesadaran iya, masyarakat iya. di Karawang sendiri ya. Tapi kalau untuk stok darah di Karawang sendiri cukup atau Saya kurang atau- rasa cukup. cukup ya dok ya dari beberapa golongan darah. Iya. Oke. Tapi kadang-kadang memang dalam keadaan tertentu ada golongan darah yang memang kurang. Tapi kita langsung sarankan ke keluarga, silakan cari keluarga, Oke. kita proses. Saya tertarik sekali dengan apa yang tadi dokter paparkan dengan bahasa cukup Mbak Ara ya. Ya. Nah, bahasa cukup ini indikatornya seperti apa dok? Gini. Apakah angka kecelakaannya menurun atau mungkin pendonornya naik? Nah, seperti apa dok indikator Ini. cukup itu? Kita rata-rata pemakaian sehari itu rata-rata sekarang berkisar antara 40 sampai 50 40 sampai 40 sampai 50 Kantong. dalam sehari ya. dalam dalam sehari. Oke. Berarti kan kita butuh pendonor minimal Iya. dalam satu hari 50 sampai 60 Betul. Orang ya? orang. Iya. Jadi kalau dalam satu hari stok kita itu masih antara 200-300 masih saya bilang aman. Oke, nah kalau sudah menanya tentang tadi sudah penasaran ya tentang bagaimana sih cara mendonorkan darah gitu kan. Tinggal datang aja ke kantor PMI yang ada di Jalan Ahmad Yani ya dok ya. Di kota ya dok ya sudah gampang ditemui. Atau mungkin lebih tepatnya samping studio KCTV. Betul sekali. Betul Bangku sekali. kopi. Betul Nah, tapi ini dok saya agak sedikit tertarik dok nih dengan tadi kan PMI setiap hari itu mendapat pendonor 50 sampai 60 orang dok ya. Nah, sering terjadi gitu kan di masyarakat ketika kita membutuhkan darah, kenapa sih gitu kan? Kok kita mesti bayar gitu dok? Iya. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan prosedurnya cara mendapatkan darah itu seperti apa dok? Sebenarnya itu nggak bayar ya Mas ya. Itu namanya BPPD. BPPD. Apa itu dok BPPD? Biaya pengganti pengelolaan darah. Oh iya iya. Sehingga darah yang kita dapatkan itu kan perlu kantong. Kantong itu kan sudah mahal juga harganya. Dari kantong udah diproseskan yang namanya tadi uji saring Mbak. Itu Iya. kita uji saring lewat tesnya itu hepatitis B, hepatitis C, sipilis, HIV. Itu perlu reagen. Reagen itu sangat mahal juga. Setelah itu nanti kalau sudah aman, kita amankan itu perlu di crossmat lagi kalau si pendonor pasien ini butuh. Masih tetap di cross lagi. Sehingga makanya kalau kita butuh darah itu kita perlu sampel dari yang sakit itu. Dari yang sakit untuk itu, ya. di-crosskan lagi bener nggak, cocok nggak. Gitu. oke, adalah anggaran-anggarannya ya, bukan Ya, untuk jadi, darahnya. sekarang ini BPPD Karawang cuman 200.000. Itu 200.000 itu untuk mengelola itu. Ya, Jadi operasional PMI itu dari situ. Gitu. bukan Jadi dari biaya penggantian dok ya? Pengolahan darah. Pengolahan. Ya. Oke, Jadi baik. selama ini kan memang masyarakat nggak paham, katanya saya sudah mendonorkan kok saya masih beli Masih lagi. beli, oke. Iya, oke baik. Ya ditahan dulu nih, kayaknya di depan juga udah rame, tapi kita nggak bosan lagi mengingatkan pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami di line telepon 0267 413 485. 485. Iya, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah komersial break berikut ini.